dan cara membuat web server Linux yang berada di VMware. Pastikan kalian sudah mengaktifkan Debian 11 di VMware. Nah, apa sih DNS itu? Nah, DNS itu Domain Name System yang berfungsi untuk mentranslate IP address menjadi domain, begitupun sebaliknya. Nah, di sini kalian masuk untuk login ke dalam root. Nah, jika sudah seperti ini, maka artinya kalian sudah masuk ke dalam root. Nah, sekarang kita lihat IP apakah sudah ada atau belum dengan komen IP atau IP address. Nah, ternyata di sini saya sudah memiliki IP yaitu 192.168.1.1/24 di ENS34. Nah, setelah itu coba saya akan pin ke min 8.8.8.8. Apakah berhasil atau tidak? Nah, ternyata di sini berhasil. Artinya jaringan pada laptop, jaringan internet saya itu sudah terkonek. Nah, di sini saya akan membuka control panel untuk melihat apakah IP pada ENS34 ini sudah dimasukkan ke control panel atau network pada control panel. Nah, di sini kita buka properties, lalu IPv4. Nah, ternyata sudah masuk IP atau sudah ditaruh IP-nya di dalam control panel. Nah, sekarang saya akan membuka file directory apakah sudah ada isinya atau belum. Maka untuk membuka file directory yaitu menggunakan perintah nano /etc/apt/source list atau bisa kalian ketik source lalu tab. Nah, ternyata di sini saya sudah memiliki file directory atau sudah menambahkan file directory. Nah, bagaimana untuk mencari atau menyalin file directory? Maka kalian bisa searching repository Debian 11. Lalu kalian pilih paling atas. Nah, kalian bisa scroll ke bawah sampai menemukan Jakarta Surabaya atau data utama Surabaya, lalu kalian salin atau Ctrl C. Nah, jika kalian ingin mempaste maka klik edit, lalu bisa kalian paste. Karena saya sudah, berarti saya tidak perlu mempaste lagi. Nah, untuk menyimpannya kalian bisa Ctrl O, Enter, Ctrl X. Maka dia akan kembali ke bagian awal root. Nah, di sini saya akan mengupdate atau dengan komen apt get update. /apt/sources. Nah, di sini saya akan menambahkan tuliskan dengan yes. Nah, setelah itu Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, setelah itu apt get update.
setelah itu coba saya ping 8.8.8.8, maka berhasil. Nah setelah itu coba saya ping di command prompt. Sama ya caranya, kita buka command prompt terlebih dahulu, lalu ping IP kita, yaitu 192.168.1.1. Itu IP saya. Nah ini maka berhasil ya kalau seperti ini. Nah setelah itu coba kita lihat IP asalnya. Nah ternyata sama ya seperti tadi, IP-nya tidak berubah. Maka kita clear karena agar tidak terlalu banyak untuk dilihat. Lalu setelah itu dia akan menginstal ini dengan komen apt min-get install new atau nginx. Nah jika seperti ini, sepertinya saya sudah pernah menginstal sebelumnya. Lalu setelah itu coba saya install bin 9 dengan komen apt min-get install bin 9. Nah sama seperti install nginx, hasilnya sepertinya saya sudah menginstal juga. Nah sekarang kita clear lagi. Nah sekarang coba kita cd/etc/bin9, lalu ls untuk melihat ada apakah di dalam bin 9 atau sudah ada isinya atau belum. Nah sekarang kita masuk ke nameconf atau named-conf. Nah di sini saya sudah masuk ke dalam nama named-conf. Nah di sini saya akan mengubah tj.net menjadi tutorial.net dan menambah forward dan reverse. Lalu kita simpan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu setelah itu ls, ternyata belum ada isinya. Nah ternyata pas di ls ulang itu ada. Nah sekarang kita masuk ke cpdb.local dan db.domain. Lalu cpdb.192.db IP. Lalu saya masuk ke nama db.domain. Nah ternyata di sini sudah masuk ke IP saya sendiri. Lalu saya masuk ke db IP. Nah, di sini saya akan mengganti ulangan praktek menjadi tutorial.net.
Lalu kita simpan Ctrl A, Enter, Ctrl X. Nah, di sini saya akan masuk ke nano /resolve conf. Nah, di sini saya akan mengubah domain menjadi tutorial.net, search tutorial.net, dan menambahkan name server 192.168.1.1. Setelah service bin 9 restart, ternyata saya tipe di service aturan tidak pakai S. Nah, terus setelah itu kita ns lookup 192.168.1.1. Lalu setelah itu saya membuka nano /etc/resolve conf. Nah, di sini saya mengubah Jnet menjadi tutorial.net. Lalu setelah itu kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu kita service bin 9 restart. Nah, nggak bisa kan, karena saya tipe mulu. Nah, ternyata saya tipe dan sekarang sudah bisa. Maaf jika tidak ke-record karena tadi saya sedang tidak merecord juga. Nah, ini kita cek-cekin, ternyata sudah ada semua. Lalu kita coba ke command prompt. Kita cek ns lookup 192.168.1.1. Coba kita lihat di control panel IP internet networknya. Ternyata sudah benar. Mungkin ada beberapa kesalahan dari sebelumnya. Ini tetap belum bisa ya guys.
sudah bisa ya guys. Nah, di sini kita clear dulu. Lalu kita masuk ke cd/var/www. Nah, lalu kita ls untuk melihat adakah isi di dalamnya. Nah, ternyata ada tuh, ada Apache Web, HTML dan Wix Web. Nah, di sini saya menambahkan Nginx yang tadi Nginx, lalu cd-min atau Nginx Web. Lalu setelah itu kita nanoindex.html. Lalu kita isi server web. Lalu kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Setelah itu service Nginx restart, lalu ns lookup 192.168.1.1. Nah, dari mulai sini ini ada masalah. Ini saya tidak tahu, guys. Jadi saya meminta bantuan.
Dan setelah diotak atik ini bisa juga ternyata kesalahannya itu karena ada yang salah penaruhan. Nah, setelah diotak atik ternyata bisa juga ya guys